Hai, welcome to our channel yang menyajikan cerita terkini tentang kemarin, hari ini, dan esok. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Tingginya angka lonjakan kasus pasien positif corona sepertinya menekan wilayah Jakarta untuk kembali memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar secara total. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menetapkan keputusan tersebut pada Rabu 9 September 2020 di Balai Kota Jakarta. Di 190 hari lebih itu, 12 hari terakhir kemarin menyumbangkan 25% kasus positif. Walaupun yang sembuh juga kontribusinya 23%. Yang meninggal dalam 12 hari terakhir adalah 14%. Itulah sebabnya kita merasa perlu untuk melakukan langkah ekstra bagi penanganan kasus COVID di Jakarta. Kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali. Karena bila ini tidak terkendali, dampak ekonomi, sosial, budaya akan menjadi sangat besar. PSBB total di wilayah DKI Jakarta resmi akan dimulai pada hari Senin, 14 September 2020. Dan salah satu alasan kembalinya diterapkan PSBB ketat karena fasilitas kesehatan terancam kewalahan atau kolaps. Jika kita merujuk pada perkembangannya, dimulai sejak 29 Februari masih terhitung 0 kasus COVID-19. Yang kemudian pada 31 Maret ditemukan 608 kasus aktif. Kasus ini pun terus mengalami peningkatan hingga 30 April sebanyak 3.345 kasus aktif. Yang kemudian pada 9 September 2020 terdapat 11.245 kasus positif. Diketahui bahwa data per 6 September 2020 menunjukkan tempat tidur di ICU 67 rumah sakit rujukan COVID-19 sudah 83% terisi penuh. Sementara itu tempat tidur ruang isolasi sudah 77% terisi penuh. Tentunya selain transportasi umum yang kembali dibatasi, ada beberapa aktivitas yang semula diperbolehkan di masa PSBB transisi dan kini kembali diperketat. Berikut beberapa aktivitas yang kembali dibatasi di masa PSBB 14 September mendatang. Yang pertama adalah tempat ibadah. Dalam paparan Anies terkait poin penting perencanaan pelaksanaan PSBB, ditegaskan jika seluruh tempat ibadah ditutup dengan penyesuaian. Anies menyebut pada zona merah tempat ibadah tidak boleh dibuka. Namun, rumah ibadah yang ada di dalam kompleks tetap boleh beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, tempat hiburan. Selain tempat ibadah, Anies menegaskan seluruh tempat hiburan harus kembali ditutup. Hanya ada beberapa bidang usaha yang nantinya bisa tetap berjalan. Ketiga, ada usaha makan. Seluruh usaha makanan atau restoran tidak lagi memperbolehkan para pengunjung untuk makan di tempat. Seluruh usaha makanan hanya diperbolehkan untuk mengantar makanan atau pengunjung langsung membawa pulang makanan. Dan keempat, ada kegiatan publik. Seluruh kegiatan publik dan kegiatan kemasyarakatan harus ditunda. Tidak boleh ada kerumunan sama sekali di lingkungan publik. Dan yang kelima adalah transportasi umum. Transportasi publik kembali dibatasi dengan ketat dan jam operasionalnya. Ganjil genap untuk sementara ditiadakan. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Sepertinya Indonesia belum siap ya untuk menyambut new normal. Semoga tanah air kita segera membaik dari serangan COVID-19.
sehingga kita bisa hidup dengan lebih tenang. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Berikan tanggapannya yuk di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya bagi yang belum, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. I'll see you guys.